semuanya, perkenalkan nama saya Jenny G. Usitorus dengan NIM 2505102145. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu himpunan, relasi, fungsi, dan proposisi majmuk. Yang pertama itu ada himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objek tersebut disebut anggota atau elemen. Contohnya, himpunan dari A yaitu 1, 2, 3, dan 4. B yaitu A, I, U, E, O. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada dua. Yang pertama itu metode daftar atau roster dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua itu ada metode pembentuk atau set builder yang dimana himpunan A itu X, yang dimana X adalah bilangan genap kurang dari 10. Notasi pentingnya itu ada 3. Yang pertama ada anggota dari, contohnya 2 elemen dari A. Yang kedua itu ada bukan anggota, contohnya 5 bukan anggota dari A. Nah, selanjutnya ada himpunan bagian, contohnya 1, 2 himpunan bagian dari A. Nah, jenis-jenis himpunan itu ada 4. Yang pertama itu himpunan kosong dengan simbol seperti ini, itu tidak punya anggota. Yang kedua itu himpunan semesta dengan simbol begini, semua objek yang dibahas. Selanjutnya yang ketiga ada himpunan berhingga, yaitu jumlah anggota terbatas. Dan yang terakhir ada himpunan tak terhingga, yaitu jumlah anggota tidak terbatas. Nah, operasi pada himpunan. Yang pertama itu gabungan atau union, yang dimana A gabungan dari B, yaitu semua anggota A atas semua anggota A atau B. Yang kedua itu ada irisan atau intersection, yang dimana A mengiris B, anggota yang sama di A dan B. Yang ketiga itu ada selisih atau difference, yang dimana A kurang B, anggota A yang tidak ada di B. Selanjutnya itu ada komplement, yang dimana komplement yang dimana A pangkat C anggota di semesta yang bukan di A. Contohnya, misalnya himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3, 4, 5. Maka A gabungan dari B 1, 2, 3, 4, dan 5. A mengiris B 3, dan A kurang B itu 1, 2. Selanjutnya relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan. Jika A himpunan asal, B himpunan tujuan, maka relasi dari A ke B adalah subset dari A kali B atau produk kartesius. Ditulis R bagian dari A kali B. Produk kartesius adalah semua pasangan berurutan yang mungkin. Contohnya himpunan A 1, 2, himpunan B A, B. Maka A kali B sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B. Contoh relasi. Misalnya himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 2, 4, 6. Relasi dikali 2, R sama dengan 1, 2, 2, 4, 3, 6. Cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama itu pasangan berurutan, R sama dengan relasi sama dengan 1, 2, 2, 4. Yang kedua itu diagram panah. 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 4. Yang ketiga itu diagram kartesius. Titik pada bidang 1, 2, 2, 4. Sifat-sifat relasi. Relasi pada satu himpunan misalnya A ke A. Yang pertama itu ada refleksif, setiap elemen berpasangan dengan dirinya sendiri, contohnya 1, 1, 2, 2. Yang kedua itu ada simetris, jika AB maka BA, contohnya 1, 2 maka 2, 1. Yang ketiga itu ada transitif, jika AB dan BC maka AC, contohnya 1, 2 dan 2, 3 maka 1, 3. Jenis relasi khusus.
Pertama itu relasi ekuivalensi, relasi yang refleksif, simetris, transitif, contohnya sama dengan. Yang kedua itu ada relasi orde atau order, relasi yang refleksif, antisimetris, transitif, contohnya kurang dari atau sama dengan. Contoh soalnya, misalnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, relasi sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sifatnya. Sifatnya itu refleksif, simetris karena 1, 2 ada pasangannya 2, 1 dan bukan transitif. Nah, kesimpulannya itu relasi adalah hubungan antar elemen himpunan, ditulis sebagai pasangan berurutan, memiliki sifat penting refleksif, simetris, dan transitif. Digunakan untuk konsep lanjutan seperti fungsi dan graf. Selanjutnya kita akan membahas fungsi. Nah, yang pertama itu fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap elemen di himpunan A ke tepat satu elemen di himpunan B. Ditulis F A maka B artinya A domain atau daerah asal, B kodomain atau daerah kawan. Nah, contoh fungsi. Misalnya himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 2, 4, 6. Maka Fx 2x, maka F sama dengan 1A, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Ini fungsi karena setiap anggota A punya satu pasangan saja. Contoh bukan fungsi. Contoh bukan fungsi yang dimana himpunan F 1, 2, 1, 3 salah karena 1 punya 2 pasangan, tidak boleh. Istilah penting. Pertama itu domain atau himpunan asal A, kodomain himpunan tujuan B, ring hasil yang benar-benar dipasangkan. Contohnya himpunan F 1, 2, 2, 4, 3, 4, domain 1, 2, 3, ring 2, 4. Ukuran pemusatan data. Fungsi ijektif atau satu-satu, setiap anggota domain punya pasangan berbeda, contohnya 1 maka 2, 2 maka 4, dan 3 maka 6. Fungsi surjektif atau onto, semua anggota kodomain terpakai. Dan terakhir yaitu fungsi bijektif, yaitu injektif, surjektif, artinya pasangan sempurna, 1, 1 dan penuh. Contoh soalnya, diketahui himpunan F 1, 2, 2, 4, 3, 6. Nah, kita akan menentukan apakah dia fungsi injektif, iya, karena semuanya beda. Surjektif, iya, jika himpunan B sama dengan 2, 4, 6. Cara mengecek fungsi yaitu setiap elemen domain hanya punya satu pasangan, tidak boleh ada satu elemen kedua hasil berbeda. Nah, kesimpulannya yaitu fungsi adalah relasi khusus, setiap input hanya punya satu output, ada 3 jenis utama yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya yaitu proposisi majemuk. Nah, proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Benar dapat kita lambangkan sebagai T atau true, salah, false atau F. Contohnya 2 tambah 2, 4 itu benar. 5 adalah bilangan genap, itu salah. Nah, proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah gabungan 2 atau lebih proposisi sederhana yang dihubungkan dengan operator logika. Contohnya P, hari ini hujan. Q, saya membawa payung. P, konjungsi dari Q, yaitu hari ini hujan dan saya membawa payung. Nah, jenis-jenis operator logika. Yang pertama itu konjungsi, dilambangkan seperti berikut. Itu dan benar jika keduanya benar. Dengan contoh tabel seperti ini. Dengan P dapat dilihat seperti tabel.
true, true, false, false, dengan Q, true, false, true, false. P, konjungsi dari Q itu true, false, false, false. Nah, yang kedua itu adalah disjungsi dengan simbol seperti berikut. Itu dilambangkan dengan atau, adalah benar jika salah satu benar. Dapat kita lihat seperti tabel berikut. Selanjutnya, yang ketiga, negasi dengan simbol seperti ini, itu dilambangkan dengan tidak, yaitu membalik nilai kebenaran. Dengan P, true, false, negasi P, false, true. Nah, yang keempat itu adalah implikasi dengan simbol panah seperti ini, itu adalah jika, maka. Salah hanya saat P benar, Q salah. Dapat kita lihat dari tabel berikut. Dengan P, true, true, false, false, Q, true, false, true, false. P, implikasi Q, true, false, true, false. Nah, yang terakhir adalah biimplikasi dengan simbol seperti ini, itu jika dan hanya jika. Nah, benar jika nilainya sama. Dapat kita lihat seperti tabel ini, P-nya true, true, false, false, Q-nya true, false, true, false. Dan P, biimplikasi dari Q itu true, false, false, true. Nah, contoh proposisi majemuk. Contoh proposisi majemuk misalnya P, saya belajar, Q, saya lulus. Maka disimbolkan seperti ini. Jika saya belajar, maka saya lulus. Tautologi dan kontradiksi. Nah, tautologi itu selalu benar, kontradiksi itu selalu salah. Contohnya seperti ini. Selalu benar itu tautologi. Nah, kesimpulannya yaitu proposisi majemuk adalah gabungan proposisi sederhana menggunakan operator logika, digunakan untuk analisis logika dan pemrograman. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.